Halo, perkenalkan nama saya Maher Syalal Syanturi, NPM G1C025080. Di sini saya akan menjelaskan ulang 12 materi yang diberikan dosen kepada saya. Selamat menyaksikan. Baja adalah logam paduan yang komponen utamanya adalah besi dan karbon. Karbon berfungsi sebagai unsur pengeras, meningkatkan kekuatan dan kekerasan baja. Kadar karbon dalam baja biasanya berkisar antara 0,2% hingga 2,1%. Selain karbon, baja juga dapat mengandung unsur paduan lain seperti mangan, krom, dan nikel untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu seperti kekuatan, kekerasan, dan ketahanan terhadap korosi. Komposisi baja. Unsur utama, besi. Unsur dasar yang memberikan kekuatan. Unsur karbon meningkatkan kekerasan dan kekuatan tetapi mengurangi keuletan dan kemampuan las. Unsur paduan lainnya, pertama mangan, meningkatkan kekuatan dan kekerasan serta kemampuan las. Kedua, meningkatkan kekuatan dan kekerasan serta kemampuan las. Ketiga, silikon, meningkatkan kekuatan, elastisitas, dan ketahanan terhadap korosi. Yang keempat, kromium, meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan oksidasi. Yang kelima, nikel, meningkatkan kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan terhadap korosi. Yang keenam, molybdenum, meningkatkan kekuatan pada suhu tinggi dan ketahanan terhadap korosi. Yang ketujuh, vanadium, meningkatkan kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan terhadap aus. Baja karbon. Baja karbon rendah atau 0,02% hingga 0,3%. Mudah dibentuk, digunakan untuk bodi mobil, pipa, dan lembaran logam. Baja karbon menengah atau 0,3% hingga 0,6%. Lebih kuat dari baja karbon rendah. Digunakan untuk roda gigi, poros, dan rel kereta api. Baja karbon tinggi 0,6% hingga 1,0%. Sangat keras dan kuat, digunakan untuk alat potong, pegas, dan kawat. Baja paduan. Baja paduan rendah mengandung kurang dari 8% unsur paduan. Digunakan untuk komponen struktural, mesin, dan peralatan konstruksi. Baja paduan tinggi mengandung lebih dari 8% unsur paduan. Digunakan untuk aplikasi khusus seperti alat potong berkecepatan tinggi, bantalan, dan katup. Baja tahan karat atau stainless steel mengandung minimal 10,5% kromium. Sangat tahan terhadap korosi dan oksidasi. Digunakan dalam peralatan medis, peralatan makanan, arsitektur, dan industri kimia. Sifat-sifat baja. Yang pertama, sifat mekanik. Kekuatan tarik, kemampuan menahan gaya tarik sebelum patah. Kekuatan luluh, tegangan saat baja mulai mengalami deformasi permanen. Kekerasan, ketahanan terhadap penetrasi atau georesan. Keuletan, kemampuan mengalami deformasi plastis tanpa patah. Ketangguhan, kemampuan menyerap energi dan energi menahan retak. Sifat fisik, densitas, massa per unit volume atau sekitar 7.850 kg per meter kubik. Titik leleh, unsur saat baja mulai mencair atau sekitar 1375 hingga 1540 derajat Celcius. Konduktivitas termal, kemampuan mengantarkan panas. Konduktivitas listrik, kemampuan menghantarkan listrik. Proses pembuatan baja. Yang pertama, eksternal ekstraksi besi dan biji besi.
Biji besi diekstraksi dari tambang. Biji besi diolah untuk menghilangkan kotoran. Yang kedua, produksi besi kasar atau piktron. Biji besi, kokas, dan batu kapur dimasukkan ke dalam tanur tinggi. Reaksi kimia menghasilkan kasar cair. Sifat mekanik: kekuatan tarik, kemampuan menahan gaya tarik sebelum patah, kekuatan luluh, tegangan saat baja mulai mengalami deformasi permanen, kekerasan, ketahanan terhadap penetrasi atau goresan, keuletan, kemampuan mengalami deformasi plastis tanpa patah. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu besi cor. Besi cor atau besi tuang adalah paduan besi karbon di bidang konstruksi bangunan. Besi cor merupakan hasil dari peleburan biji besi yang dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk komponen atau struktur tertentu. Dengan kandungan karbon yang cukup tinggi sekitar 2-4%, sehingga memiliki sifat yang keras, rapuh, tetapi sangat kuat dalam menahan tekanan atau kompresi. Dalam istilah teknik, besi cor dikenal dengan cast iron. Besi cor memiliki ketahanan yang kuat untuk menjaga bangunan agar bisa tetap berdiri tegak dan aman. Besi cor juga tahan terhadap aus, lembab, serta memiliki harga yang relatif terjangkau. Jenis-jenis besi cor. Yang pertama, besi cor kelabu. Jenis yang paling umum dijumpai, meskipun harganya tidak murah, mengurangi manfaat dari besi cor. Yang kedua, besi cor nodular. Lebih kuat dan tidak mudah rapuh, dapat dipakai pada konstruksi area langkung, pipa, atau suku cadang khusus. Memiliki kandungan magnesium dan cerium. Yang ketiga, besi cor putih. Kandungan semenit yang mendominasi campuran besi membuatnya menjadi putih. Memiliki daya tahan yang lebih kuat dan dari besi cor kelabu. Umumnya dipotong dengan mesin karena daya tahannya yang tinggi. Cocok untuk material suku cadang yang tahan korosi. Yang keempat, besi cor tempah. Besi cor ini dapat menahan beban dan getaran. Umumnya digunakan untuk industri otomotif, kereta api, dan lainnya. Besi cor tanpa memiliki kekuatan tinggi. Titik lelehnya berkisar 1200 hingga 1300 derajat Celcius. Memiliki kualitas dan daya tahan besi yang lebih padat dari lainnya. Perbedaan besi cor dan baja. Yang pertama, sifat material. Material baja cor memiliki daya tahan dan daya tarik yang besar, serta lebih ulet dan tahan benturan, tetapi daya tahan getaran yang kurang. Sedangkan besi cor dapat menahan getaran, tahan terhadap tekanan, serta memiliki tempa yang bagus. Yang kedua, karbon. Baja cor memiliki kandungan karbon yang rendah, di bawah 2%. Sedangkan besi cor memiliki kandungan karbon berkisar 2% hingga 4%. Penggunaan material. Besi cor dapat diaplikasikan pada berbagai bidang di luar konstruksi, seperti manhole cover, grill, grating, drainase, dan lainnya. Sedangkan besi cor diaplikasikan dalam beberapa bidang konstruksi saja, seperti rangka bangunan atau jembatan. Kelebihan dan kekurangan besi cor. Yang pertama, kelebihan. Memiliki kandungan karbon yang tinggi, sekitar 2-4%. Yang kedua, proses produksi yang murah. Sangat cocok untuk memiliki massal karena efisiensi dan ekonomi. Ketiga, peredam getaran yang baik. Struktur grafit besi cor dapat menyerap getaran. Yang keempat, sifat mekanik yang baik. Cocok untuk komponen yang menerima beban seperti blok mesin dan rangka mesin. Tahan terhadap aus. Cocok untuk komponen rem tromol atau roda gigi. Kekurangan besi cor. Yang pertama, besi cor lebih berat dan padat. Dapat menyulitkan pemasangan dan penegangan. Kedua, sulit dilas karena sifatnya yang cenderung rapuh dan
retak saat dipanaskan dan didinginkan selama proses pengelasan. Yang ketiga, tidak dapat ditempa ulang. Besi cor memang khusus untuk besi cor bangunan dan dapat dibengkokkan, namun tidak dapat ditempa ulang atau dibentuk berbeda dari asalnya. Yang keempat, rapuh. Cenderung rapuh dan tidak retak dan mudah retak jika terkena benturan yang berlebihan. Manfaat besi cor pada konstruksi. Yang pertama, struktur yang kokoh dan stabil. Yang kedua, dapat dibentuk menjadi komponen rumit. Yang ketiga, peredam getaran. Yang keempat, umur pakai yang panjang. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah tembaga dan paduannya. Tembaga dan paduannya memiliki berbagai sifat yang membuat berguna dalam berbagai aplikasi. Tembaga adalah logam yang mudah ditempa, kuat, dan memiliki konduktivitas listrik dan panas yang sangat baik. Paduan tembaga seperti kuningan atau tembaga dan seng, dan perunggu atau tembaga dan timah memiliki sifat yang berbeda tergantung pada komposisinya, seringkali dengan peningkatan kekuatan, ketahanan korosi, atau sifat lainnya. Sifat fisik dan kimia tembaga. Sifat fisik dan kimia tembaga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sifat fisik. Pertama, sifat fisik mekanik atau kekerasan, kekuatan, keuletan. Yang kedua, sifat termal atau titik lebur, titik didih, dan konduktivitas panas. Yang ketiga, sifat elektrik atau konduktivitas listrik. Yang keempat, sifat optik atau warna refleksivitas. Sifat kimia. Yang pertama, reaksivitas atau reaksi dengan asam, basa, dan unsur lainnya. Yang kedua, korosi atau ketahanan terhadap korosi atau karat. Yang ketiga, sifat redoks, kemampuan untuk mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Proses pembuatan tembaga. Pertama, penambangan. Tembaga diperoleh dari biji tembaga seperti copyright. Kedua, pengolahan. Proses pengolahan meliputi penghancuran, penggilingan, dan pemisahan untuk mendapatkan tembaga murni. Ketiga, paduan. Tembaga dapat dipadukan dengan logam lain seperti seng atau kuningan dan timah atau bronze untuk meningkatkan sifat mekanik dan korosi. Paduan tembaga. Kuningan. Paduan tembaga dan seng dikenal karena ketahanan korosi terhadap pemrosesannya. Digunakan dalam peralatan rumah tangga dan komponen otomotif. Bronze. Paduan tembaga dan timah memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi dan aus. Seringkali digunakan pembuatan patung, peralatan musik, dan komponen mesin. Aplikasi tembaga dan paduannya. Industri listrik digunakan dalam kabel, konektor, dan komponen elektronik. Konstruksi, bagian konstruksi digunakan dalam pipa, atap, dan elemen dekoratif. Bagian transportasi digunakan dalam komponen otomotif dan aerospace. Dalam alat rumah tangga digunakan dalam peralatan dapur seperti panci dan wajan. Keunggulan dan keterbatasan. Keunggulannya, konduktivitas tinggi, ketahanan terhadap korosi, konduktilitas, dan kelenturan. Keterbatasannya adalah biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan logam lain, rentan terhadap korosi dalam lingkungan tertentu, misalnya air laut. Lanjut pada materi yang keempat, yaitu aluminium dan paduannya. Aluminium adalah salah satu logam yang paling baik digunakan di dunia. Memiliki sifat yang ringan, tahan korosi, dan mudah dibentuk. Banyak digunakan dalam industri transportasi, konstruksi, hingga kemasan. Sejarah aluminium. Aluminium pertama kali ditemukan pada tahun 1825 oleh Hans Christian Ørsted. Namun, produksinya secara komersial baru dimulai pada akhir tahun 1880-an berkat penemuan proses Hall-Héroult dan Bayer. Proses Hall-Héroult
melibatkan peleburan aluminium, oksidasi yang dihasilkan dari proses Bayer untuk mendapatkan aluminium murni. Proses pembuatan aluminium. Proses pembuatan aluminium secara umum melibatkan 3 langkah utama, yaitu penambahan bauksit, ekstraksi aluminia dari bauksit, dan konversi aluminia menjadi aluminium. Proses ini melibatkan terjadi tahapan yang kompleks dan membutuhkan energi yang cukup besar. Paduan aluminium. Paduan aluminium banyak dipakai industri dibagi menjadi 2. Pertama, rock alloy dibuat dengan jalan rolling atau paduan tempa. Kedua, casting alloy dibuat berdasarkan pengecoran tempa. Paduan aluminium tempa mempunyai kekuatan mekanik yang tinggi menjadi baja. Paduan ini dibedakan lagi berdasarkan dapat di heat treatment, tak dapat di heat treatment. Paduan aluminium yang tak dapat di heat treatment yaitu aluminium Mn atau 1,3% dan aluminium Mg Mn atau 2,5% dan 0,3%. Memiliki kekuatan mekanik yang tinggi. Jenis paduan aluminium: yang pertama aluminium tembaga, kedua aluminium magnesium, ketiga aluminium silikon, yang keempat aluminium seng, kelima aluminium mangan. Sifat-sifat aluminium: yang pertama rapat massa relatif 2,7 gram cm3. Yang kedua titik leburnya 600 derajat Celcius. Ketiga kekuatan tariknya dituangkan atau di annealing, di roll. Paling ringan di antara logam-logam yang sering digunakan. Penghantar panas dan listrik yang tinggi, lunak, ulet, dan kekuatan tariknya rendah. Tahan terhadap korosi. Penggunaan aluminium. Industri transportasi seperti mobil, pesawat, kapal, dan motor. Konstruksi seperti jendela, pintu, lemari, rangka, bangunan, dan lainnya. Pada peralatan rumah tangga dan elektronik. Kemasan seperti kaleng dan aluminium foil. Lanjut pada materi yang kelima, yaitu logam non-ferro dan paduannya. Jenis dan karakteristik logam non-ferro dasar. Logam non-ferro dasar meliputi aluminium, tembaga, timah, seng, dan magnesium. Masing-masing memiliki karakteristik konduktivitas, kepadatan, dan titik leleh yang berbeda. Paduan aluminium. Paduan aluminium terkenal karena rasio kekuatan yang berat dan yang tinggi, tahan korosi, dan mudah dibentuk. Digunakan luas dalam industri penerbangan dan otomotif. Paduan tembaga. Paduan tembaga seperti kuningan dan perunggu memiliki konduktivitas listrik tinggi, tahan korosi, dan sifat antimikroba. Ideal untuk aplikasi kelistrikan dan dekoratif. Logam mulia. Emas, perak, dan platinum memiliki ketahanan korosi tinggi, konduktivitas baik, dan nilai estetika. Digunakan dalam perhiasan elektronik dan aplikasi medis. Penggunaannya dengan aplikasi industri. Industri transportasi. Logam non-ferro seperti aluminium dan titanium digunakan dalam pembuatan pesawat, mobil, dan kapal karena ringan namun kuat. Yang kedua, konstruksi dan arsitektur. Aluminium dan tembaga diaplikasikan pada fasad bangunan, atap, dan sistem pipa karena tahan korosi dan estetika mekanik. Yang ketiga, elektronik dan telekomunikasi. Tembaga, emas, dan perak menjadi konduktor utama dalam perangkat elektronik, sirkuit terintegrasi, dan infrastruktur telekomunikasi modern. Yang keempat, industri medis.
Titanium dan paduan kolbat digunakan untuk implan gigi, sendi buatan, dan peralatan bedah karena biokompatibilitas dan kekuatannya. Proses pengolahan. Proses ekstraksi logam non-ferro. Proses mengeluarkan logam dari biji dengan metode pirometalurgi, hidrometalurgi, atau elektrometalurgi untuk mendapatkan logam murni. Pemurnian logam. Tahap pengolahan untuk meningkatkan kemumian logam non-ferro melalui proses elektrolisis, zona peleburan, atau distilasi vakum. Proses pembentukan paduan. Pencampuran logam non-ferro dengan unsur lain pada suhu tinggi untuk menghasilkan paduan dengan sifat mekanik dan kimia yang diinginkan. Paduan logam non-ferro. Komposisi logam non-ferro. Logam non-ferro memiliki komposisi kimia yang bervariasi, umumnya tanpa kandungan besi dominan, dengan unsur utama seperti aluminium, tembaga, atau seng. Sifat mekanik. Karakteristik kekuatan, keuletan, dan ketahanan terhadap deformasi pada logam non-ferro bervariasi berdasarkan jenis dan proses pengolahannya. Paduan aluminium. Paduan aluminium mengandung unsur seperti tembaga, magnesium, dan silikon yang meningkatkan kekuatan namun tetap mempertahankan bobot ringan. Sifat fisik. Sifat logam non-ferro umumnya memiliki densitas rendah, titik lebur bervariasi, dan konduktivitas termal serta listrik yang baik dibandingkan logam ferro. Keunggulan dan kelemahan logam non-ferro. Yang pertama, keunggulannya logam non-ferro memiliki ketahanan korosi tinggi, bobot ringan, konduktivitas listrik baik, dan kemampuan untuk mudah dibentuk pada berbagai aplikasi industri. Yang kedua, kelemahan logam non-ferro. Logam non-ferro umumnya lebih mahal, memiliki kekuatan lebih rendah dibandingkan besi, dan beberapa jenis memerlukan proses pengolahan khusus. Penggunaannya dalam teknologi. Yang pertama, elektronik dan komputer. Tembaga, aluminium, dan emas digunakan dalam sirkuit elektronik dan komponen komputer karena konduktivitas tinggi dan ketahanan terhadap korosi. Yang kedua, industri transportasi. Aluminium dan titanium diaplikasikan pada pesawat dan kendaraan untuk mengurangi berat, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan ketahanan terhadap korosi. Yang ketiga, energi terbarukan. Logam non-ferro seperti tembaga dan perak penting dalam panel surya dan turbin angin untuk transmisi listrik efisien dan performa optimal. Selanjutnya pada materi yang keenam, yaitu bahan polimer. Bahan polimer adalah material yang tersusun dari polimer atau rantai panjang monomer. Digunakan luas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya plastik, karet, serat, kain, dan lain-lain. Klasifikasi polimer. 1. Berdasarkan asalnya. Alami atau selulosa, karet alam, protein. Sintetis atau polietilena, polistirena, nilon. Yang kedua, berdasarkan sifat termal atau termoplastik atau dapat dilelehkan berulang. Termoset, sekali dibentuk tidak dapat dilelehkan lagi. Contoh bahan polimer dan kegunaannya. Pertama, PE atau kantongan plastik botol. Kedua, polipropilena, wadah makanan tali. Ketiga, polivinil klorida atau pipa kabel listrik. Keempat, nilon, serat kain, tali pancing. Kelebihan dari bahan polimer. Yang pertama, ringan. Yang kedua, tahan korosi. Yang ketiga, mudah dibentuk. Yang keempat, harga relatif murah. Kekurangan bahan polimer yaitu
tidak tahan suhu tinggi, sulit terurai atau menyebabkan pencemaran, kekuatan mekanik terbatas dibandingkan logam. Dampak positif dan negatif bahan polimer yaitu dampak positifnya yang pertama ringan, kuat dan tahan lama. Yang kedua tahan korosi dan bahan kimia. Yang ketiga murah dan mudah dibentuk. Yang keempat isolator listrik dan panas. Negatifnya yaitu sulit terurai, mencemari lingkungan, menyebabkan mikroplastik, produksi menghasilkan emisi gas rumah. Tidak semua mudah didaur ulang. Selanjutnya pada teori yang ketujuh yaitu polimer termoplastik. Polimer termoplastik adalah jenis plastik yang lunak yang dipanaskan dan mengeras saat didinginkan, sehingga dapat dibentuk ulang berkali-kali. Sifat ini memungkinkan polimer termoplastik untuk didaur ulang dan diproses ulang dengan berbagai metode seperti ekstrusi, pencetakan injeksi, dan termoforming. Sifat-sifat termoplastik. Yang pertama, kemampuan membentuk ulang. Salah satu karakteristik ulang termoplastik adalah kemampuannya untuk membentuk ulang saat dipanaskan. Ini berarti mereka dapat dilelehkan dan dicetak dan dibentuk kembali sesuai kebutuhan. Yang kedua, ringan. Termoplastik umumnya memiliki identitas yang rendah, menjadikannya bahan yang ringan. Ini membuat cocok untuk berbagai aplikasi di mana bobot adalah faktor penting. Yang ketiga, tahan korosi. Banyak jenis termoplastik tahan terhadap korosi, membuatnya ideal untuk lingkungan yang melibatkan pepaparan kimia atau air. Keempat, tahan terhadap stres. Beberapa termoplastik memiliki sifat tahan terhadap stres yang baik, menjadikannya kuat dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap beban. Yang kelima, transportasi dan warna. Banyak termoplastik transparan atau dapat diwarnai sesuai kebutuhan, yang membuat cocok untuk aplikasi optik dan estetika. Aplikasi termoplastik. Yang pertama, kemasan plastik. Termoplastik digunakan secara luas dan pembuatan botol, wadah makanan, kemasan makanan, dan terhadap produk kemasan plastik lainnya. Yang kedua, industri otomotif. Termoplastik digunakan dalam berbagai komponen otomotif, termasuk panel interior, bumper, dan selangsang kabel. Ketiga, konstruksi. Dalam industri konstruksi, mereka digunakan dalam pipa air, pipa saluran listrik, bahan atap, dan panel dinding. Yang keempat, peralatan kesehatan. Dalam industri kesehatan, termoplastik digunakan dalam pembuatan alat medis seperti selang infus, kateter, dan perangkat diagnostik. Yang kelima, elektronik. Mereka digunakan dalam pembuatan konektor, kabel, dan komponen elektronik karena sifat isolasi termal dan listriknya. Keunggulan termoplastik. Yang pertama, dapat didaur ulang. Yang kedua, kemudahan pemrosesan. Yang ketiga, harga terjangkau. Yang keempat, ringan. Yang kelima, desain bebas. Selanjutnya pada materi yang ke-8 yaitu polimer termoset. Polimer termoset adalah jenis plastik yang mengeras secara permanen saat dipanaskan atau terpapar bahan kimia tertentu dan tidak dapat dibentuk ulang setelahnya. Struktur dan pembentukannya. Polimer termoset memiliki struktur yang unik karena adanya ikatan silang antara rantai polimer, yang dimana ikatan silang tersebut terjadi proses pengembangunan rantai polimer primer melalui ikatan kovalen, membentuk jaringan 3 dimensi atau 3D network yang kaku dan tidak dapat dilelehkan. Yang pertama, monomer biasanya memiliki lebih dari 2 fungsi reaktif, misalnya tahapan awal atau monomer atau oligomer terbagi menjadi 3, fenomenal dan formaldehida. Yang kedua, ekposis. Yang ketiga, urea.
2. Monomer. Bergabung membentuk rantai linear atau bercabang. Yang ketiga, tahapan pengerasan atau curing atau setting. Ikatan silang semakin banyak terbentuk. Material berubah menjadi padat, keras, atau rigid solid. Sifat termoplastiknya hilang. Tidak bisa dilunakkan kembali dengan panas. Jika dipanaskan berlebihan, akan mengalami degradasi termal bukan melunak. Yang keempat, tahap akhir atau cooling stage atau solidification stage. Setelah reaksi pengerasan selesai, polimer termoset didinginkan. Proses pendinginan ini tidak akan melunakkan kembali polimer atau membuatnya dapat dibentuk ulang seperti termoplastik. Sifat-sifat dan karakteristik polimer termoset. Yang pertama, tahan panas. Kedua, tahan bahan kimia. Ketiga, kekuatan mekanik tinggi. Keempat, kekakuan dan kerapuan. Kelima, tidak dapat didaur ulang. Pengaplikasian polimer termoset pada komponen listrik dan elektronik, pada material konstruksi, pada industri otomotif. Perbedaan antara polimer termoset dengan polimer termoplastik adalah ada dua jenis plastik yang berbeda dalam hal struktur sifat, terutama dalam respons terhadap panas. Termoset mengeras secara permanen setelah dipanaskan dan tidak dapat dibentuk kembali. Termoplastik dapat meleleh dan dibentuk dalam kembali saat dipanaskan. Selanjutnya pada materi yang ke-9, yaitu material komposit. Material komposit adalah material yang dibentuk dari dua atau lebih dari bahan dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda, yang dikombinasikan untuk menghasilkan material dengan karakteristik unggul dibandingkan komponen penyusun secara individu. Definisi intinya yaitu penyentuhan dua material berbeda, atau misalnya serat dan matriks, untuk menciptakan material baru dengan karakteristik yang lebih baik. Keunggulan utamanya, yang pertama ringan namun sangat kuat, kedua tahan korosi dan kelelahan, ketiga fleksibilitas bentuk kompleks. Contoh paling umum meliputi serat karbon dalam matriks polimer yang kita lihat di pesawat dan mobil balap, hingga serat alam dari dalam resin untuk aplikasi yang lebih ramah lingkungan. Komponen utama komposit. Matriks, bahan pengikat yang mengelilingi dan menahan penguat. Matriks menentukan ketahanan terhadap lingkungan dan mendistribusikan beban. Jenisnya bisa polimer atau epoksi, poliester, logam atau aluminium, magnesium, atau keramik. Penguat atau reformance, serat atau partikel yang memberikan kekuatan dan kekuatan utama pada komposit. Penguatan dan penanggungan sebagian besar contohnya meliputi serat karbon, serat kaca, serat aramid, hingga serat alami seperti serat kelapa sawit dan serat rami. Jenis komposit di teknik mesin. Pertama, PMC atau Polymer Matrix Composites, yaitu diperkuat serat atau karbon kacamata aramid. Sangat ringan dan kuat, cocok untuk aplikasi struktural dan non-struktural. Yang kedua, MMC atau Metal Matrix Composites, yang diperkuat keramik atau serat. Digunakan di suhu tinggi, tahan aus, dan punya kekuatan superior. CMC, Ceramic Matrix Composites, matriks keramik yang diperkuat serat atau partikel, unggul dalam aplikasi suhu ekstrim dan lingkungan korosif. Karakteristik mekanik dan keandalannya. Yang pertama, sifat mekanik utama. Kekuatan tarik tinggi, kekuatan superior, ketahanan aus yang baik, dan koefisien ekspansi termal rendah adalah indikator kinerja komposit. Yang kedua, faktor keamanan dan simulasi.
Dalam desain, faktor keamanan dan simulasi kegagalan atau misalnya dengan metode elementik hingga sangat krusial untuk memprediksi perilaku material dalam kondisi nyata. Yang ketiga, contoh nyata. Penelitian Darmawan atau 2016 mengujikan uji tabrak dan simulasi elemen hingga untuk menganalisis bodi mobil SMK berbahan komposit, memastikan keandalannya strukturalnya. Aplikasi dan manfaat komposit di teknik mesin. Aplikasinya yang pertama otomotif. Bodi mobil, sasis, komponen interior untuk mengurangi berat dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Aerospace, sayap pesawat, badan pesawat, bila rotor helikopter untuk kekuatan tinggi dan bobot mineral. Konstruksi. Efisiensi energi. Penggantian logam berat dengan komposit ringan mengurangi konsumsi energi. Performa unggul. Kombinasi sifat mekanik yang disesuaikan untuk kebutuhan spesifik. Ramah lingkungan. Penggunaan serat alam mengurangi jejak karbon. Potensi daur ulang material membuka jalan bagi ekonomi sirkular. Selanjutnya pada materi yang ke-10 yaitu keramik. Keramik adalah bahan padat organik yang dibuat melalui proses pembakaran pada suhu tinggi. Bahan ini umumnya berasal dari tanah liat atau lempung yang dicampur dengan mineral lain, lalu dibentuk, dikeringkan, dan dibakar hingga menjadi keras, kuat, dan tahan panas. Bahan-bahan membuat keramik yang pertama tanah liat atau clay, kaolin, feldspar, kuarsa atau silika, aluminia, oksida logam sebagai pewarna glasir. Langkah-langkah pembuatan keramik. Persiapan bahan, tanah liat atau kaolin dicampur dengan feldspar, kuarsa, dan bahan tambahan lainnya. Pengolahan tanah liat, bahan dibersihkan, dihaluskan, lalu diberi air hingga plastis dan mudah dibentuk. Pembentukan, tanah liat dibentuk sesuai kebutuhan, bisa dengan tangan, cetakan, putaran, atau teknik modern. Pengeringan, benda keramik dikeringkan agar kadar airnya hilang dan tidak retak saat dibakar. Pembakaran pertama dibakar pada suhu 800 sampai 1000 derajat Celcius agar keras tetapi belum mengkilat. Pemberian glasir. Permukaan keramik dilapisi glasir atau kilau. Warna kedap air. Pembakaran kedua atau gloss firing. Dibakar lagi pada suhu lebih tinggi atau 1000 derajat Celcius sampai 1400 derajat Celcius hingga glasir meleleh dan menyatu. Finishing. Hasil keramik diperiksa, dihaluskan, dan siap digunakan. Contoh produk keramik. Selanjutnya materi yang ke-11 yaitu material non-logam. Material non-logam adalah bahan teknik yang tidak mengandung unsur logam. Bahan ini banyak digunakan dalam bidang teknik, konstruksi, maupun industri karena memiliki sifat yang unik dan tidak dimiliki logam. Contohnya yaitu kayu, kaca, plastik, karet, keramik, grafit, dan komposit. Karakteristik umum material non-logam. Yang pertama, ringan dibandingkan logam, tahan korosi atau tidak berkarat, banyak yang tidak memiliki sifat isolator panas dan listrik, mudah dibentuk, plastik dan karet. Beberapa bersifat getas atau mudah pecah seperti kaca dan keramik. Umumnya lebih murah dibandingkan logam. Jenis-jenis dan contoh material non-logam. Pertama, kayu. Sifatnya ringan, isolator, mudah dibentuk namun kekuatannya terbatas. Penggunaannya pada bahan bangunan, furniture, pengolah pengecoran logam. Yang kedua, kaca. Sifatnya transparan, keras, tahan panas tetapi mudah rapuh. Penggunaannya pada jendela, lensa optik, laboratorium, isolator listrik. Yang ketiga, karet. Sifatnya elastis, tahan getaran, kedap air, fleksibel.
Penggunaannya pada ban, seal, gasket atau packing bantalan getar. Yang keempat, plastik atau polimer. Sifatnya ringan, tahan korosi, isolator listrik, mudah dibentuk. Penggunaan komponen mesinnya ringan, pipa, isolator, kabel, wadah. Yang kelima, keramik. Sifatnya keras, tahan aus, tahan suhu tinggi, getas. Penggunaannya pada alat potong, isolator, listrik, pelapisan tahan panas. Yang keenam, grafit atau karbon. Sifatnya tahan panas, pelumas kering, konduktor listrik. Penggunaannya pada elektroda, sikat dinamo, dan pelumas industri. Keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan material non-logam yang pertama itu ringan, mengurangi beban konstruksi atau mesin. Yang kedua, tahan terhadap lingkungan atau korosi, kelembapan, dan bahan kimia. Ketiga, sering lebih ekonomis dibanding logam. Yang keempat, beberapa material modern atau plastik rekayasa komposit memiliki kekuatan mendekati logam. Kelemahannya yaitu tidak semua jenisnya kuat. Banyak yang getas, dapat terdegradasi oleh panas terlebih atau sinar UV. Perkembangan modern. Material non-logam seperti polimer rekayasa, keramik canggih, dan komposit banyak dipakai di industri pesawat, otomotif, elektronik, hingga medis. Komposit serat karbon sangat kuat namun ringan, digunakan di pesawat tempur, mobil Formula One, dan satelit. Polimer biokompatibel digunakan dalam media medis untuk implan dan peralatan kesehatan. And the last materi in kelompok 12 yaitu pengujian tarik dan impact. Pengujian tarik pada sebuah logam adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu bahan atau material dengan memberikan beban gaya yang berlawanan arah. Uji impact adalah pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat. Ada dua metode untuk menguji impact, yaitu metode Charpy dan Izoid. Tujuan melakukan pengujian tarik: yang pertama, mengetahui ketangguhan material; yang kedua, mengetahui perilaku material; yang ketiga, mengetahui kekuatan dan keuletan material; keempat, kontrol kualitas material. Tujuan dalam pengujian impact: yang pertama, menentukan ketangguhan material; kedua, mengetahui ketahanan material terhadap beban kejut; ketiga, mengoptimalkan desain. Sekian dari hasil tugas saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.